Dengar berita tentang corona yang tidak habis-habisnya bisa bikin kita makin stres di rumah. Ditambah, kita tidak bisa traveling, jadi makin pusing. Tapi, kamu bisa tetap mendapat hiburan dengan bermain game karena bakal ada PlayStation 5 yang siap kamu mainkan. Sony menginformasikan kalau fitur PlayStation 5 yang digadang-gadang mampu mengalahkan PlayStation 4. Penasaran mau tahu bagaimana canggihnya game konsol yang lagi hangat diperbincangkan ini? Yuk, simak keunggulan PlayStation 5 untuk jadi bahan pertimbangan kamu bagi yang ingin membelinya. Tapi, bagi kamu yang baru menonton video dari gini loh, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada 11 Juni kemarin, tepatnya di acara The Future Gaming, Sony membocorkan desain PlayStation 5 yang futuristik dengan balutan warna dominan putih dengan sedikit warna hitam di bagian tengah bodi dan lampu LED berwarna biru. Meskipun diperlihatkan mengusung desain vertikal atau berdiri, konsol ini masih bisa ditaruh dalam posisi horizontal. Pada bagian tengah konsol yang dibalut warna hitam terdapat fitur seperti ventilasi udara, port USB-A, USB-C, dan disk drive Blu-ray. Pihak Sony menyatakan PlayStation 5 akan hadir dalam dua versi, yaitu regular dan digital edition. Sony mengembangkan teknologi SSD untuk konsol game baru ini, disematkan SSD 825GB yang dibuat secara custom termasuk kontrolernya. Menariknya lagi, PlayStation 5 memungkinkan kamu memakai NVMe SSD slot via M.2. Namun, Sony akan memastikan hanya SSD yang terverifikasi yang bisa digunakan. Lantas, apa hebatnya SSD ini? Sebagai perbandingan, PlayStation 4 membutuhkan waktu 8 hingga 10 detik untuk menjalankan game Marvel Spider-Man Miles Morales. Sedangkan PlayStation 5 hanya membutuhkan waktu 0,8 detik saja. Sangat berbeda sekali. PlayStation 5 menggunakan AMD Custom RDNA 2 berisi 36 compute unit yang berjalan pada 2,23 GHz. GPU ini punya kemampuan komputasi hingga 10,8 teraflops, sehingga memungkinkan PlayStation 5 untuk menampilkan game secara dinamis dan nyata. PlayStation 5 juga dilengkapi dengan teknologi yang membuat audio permainan menjadi realistis. Teknologi ini memakai hardware yang dirancang dengan algoritma software yang disebut Tempest 3D Audio Engine. Intinya, PlayStation 5 memungkinkan kamu memainkan berbagai permainan dengan menyenangkan dan kamu tidak akan menemukan teknologi sebaik ini pada konsol-konsol sebelumnya. Meskipun permainan yang baru tersedia di PlayStation 5 masih terbatas, kamu tetap dapat menikmati berbagai permainan lainnya, seperti memainkan 100 permainan teratas PlayStation 4 dengan memakai PlayStation 5. Misalnya, game Horizon Zero Dawn. Tidak hanya itu, kamu juga dapat memiliki Game Pass Xbox Series X dengan biaya yang terjangkau untuk dapat mengakses lebih dari 100 permainan. Ada juga game-game lama yang telah mengalami peningkatan, baik perihal alur permainan atau perihal tampilan grafis. Nah, bagaimana dengan permainan yang ada pada PlayStation 3, 2, dan PlayStation 1? Sampai sekarang, Sony belum membocorkan terkait hal ini. Controller PlayStation 5 dibekali dengan fitur terbaru bernama Haptic Engine, yang diklaim mampu memberikan efek getaran lebih beragam dibandingkan teknologi sebelumnya. Seperti menabrakkan mobil di game balap yang akan terasa sangat berbeda dibandingkan dengan tackling di game football. Kamu bahkan bisa merasakan perbedaan tekstur ketika berjalan di atas bebatuan atau di jalan yang licin. Tombol L2 dan R2 di controller ini juga terdapat fitur baru bernama Adaptive Trigger yang bisa memberikan tingkat resistensi yang berbeda. Jadi, kamu dapat merasakan sensasi yang berbeda antara menarik busur panah dalam game olahraga atau menembakkan senjata berat dalam game perang. Namun, sayangnya, Sony masih belum memutuskan tanggal berapa PlayStation 5 dirilis pada akhir tahun mendatang. Bahkan,
harganya juga masih menjadi tanda tanya bagi para penggemar game konsol di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagian orang berspekulasi PlayStation 5 nantinya akan dijual dengan harga mulai dari 400 pound sterling atau sekitar 7 juta per unit. Padahal, harga ini belum termasuk aksesoris tambahan. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Kira-kira berapa sih harga PlayStation 5 nanti setelah resmi dirilis Sony di akhir tahun? Kalau nanti sudah rilis, jangan lupa beli di retail store resminya di Indonesia ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.